Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai masalah profesi hukum, kode etik, dan hubungan etika profesi jaksa dikaitkan dengan teori deontologi oleh Immanuel Kant. Nah, di sini kelompok kami terdiri dari 10 orang, yaitu diantaranya Salsabila Nurul Sifa, NPM 19.1170, Muhammad Rafli Marwah, NPM 19.1171, Anissa Nurlailani Sudiro, NPM 19.174, Salfira Aulia, NPM 19.175, Farah Fajrinia, NPM 19.176, Nadia Nuralivia, NPM 19.178, Hendra Septiari, NPM 19.179, Widi Nurhasana, NPM 19.180, Abdul Razak Triansa, NPM 19.181, dan yang terakhir ada Muhammad Nuril Arsy, NPM 19.182. Yuk langsung kita cek aja ke materinya. Dan saya akan menjelaskan tentang masalah profesi hukum jaksa. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, dinyatakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum atau equality before the law. Oleh karena itu, setiap orang berhak atas perlakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan hukum, penegakan HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau biasa disebut dengan KKN. Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, Kejaksaan RI sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum, dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain, turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta berkewajiban turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat. Saya akan melanjutkan. Kejaksaan dalam mengimplementasikan tugas dan wewenang secara kelembagaan tersebut diwakili oleh petugas atau pegawai kejaksaan yang disebut jaksa. Seorang jaksa sebelum memangku jabatannya tersebut harus mengingkarkan dirinya bersumpah atau berjanji sebagai pertanggungjawaban dirinya kepada negara, bangsa, dan lembaganya. Perilaku jaksa diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor per 014-A-JA-11-2012 tentang kode perilaku jaksa. Aturan tersebut dikeluarkan dalam rangka mewujudkan jaksa yang memiliki integritas, kepribadian, serta disiplin tinggi guna melaksanakan tugas penegakan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan dan kebenaran. Dalam pasal 7 dan pasal 9 dijelaskan bahwa jaksa tidak boleh melakukan perbuatan yang telah dilarang sesuai dengan peraturan yang ada. Penjelasannya sebagai berikut. Pasal 7, yang pertama, dalam melaksanakan tugas profesi jaksa dilarang: A. Memberikan atau menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung bagi diri sendiri maupun orang lain dengan menggunakan nama atau cara apapun. B. Meminta dan atau menerima hadiah dan atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung. C. Menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga atau finansial secara langsung maupun tidak langsung. D. Melakukan permufakatan secara melawan hukum dengan para pihak yang terkait dalam penanganan perkara. E. Memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.
F. Merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara. G. Menggunakan kewenangannya untuk melakukan penekanan secara fisik dan atau psikis. Dan H. Menggunakan barang bukti dan alat bukti yang patut diduga telah direkayasa atau diubah atau dipercaya telah didapatkan melalui cara-cara yang melanggar hukum. Akan menjelaskan tentang pasal 9 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 14 garis miring A garis miring JA garis miring 11 garis miring 2012 tentang kode perilaku jaksa yang menyatakan dalam melaksanakan tugas profesi jaksa dilarang A. Bertindak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, gender, golongan sosial, atau politik dalam melaksanakan tugas profesinya. B. Dilarang merangkap menjadi pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara atau daerah, pengusaha swasta, pengurus atau anggota partai politik, advokat, dan atau C. Mendukung calon presiden atau wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, calon pemimpin daerah atau wakil pemimpin daerah dalam pemilihan. Contoh salah satu pelanggaran kode etik jaksa di antaranya ialah seseorang jaksa yang menangani kasus Gayus Tambunan, di mana Gayus Tambunan adalah seseorang yang terikat kasus penyalahgunaan wewenang dan melakukan penyuapan. Pelanggaran jaksa berat ini melanggar peraturan pemerintah atau PP nomor 30 tahun 1980, di mana PP ini menyatakan bahwa seluruh pegawai negeri harus disiplin, yakni disiplin dalam ucapan, tulisan, dan perbuatan, baik di dalam maupun di luar jam kerja. Jaksa yang terlibat dalam kasus Gayus Tambunan tersebut di antaranya Jaksa P16 selaku peneliti Ciru Sinaga, Fadil Regan, Eka Kurnia Sukmasari, dan Ika Sapitri Salim, dan Jaksa P16A Nazlan Aziz dari Kejari Tangerang sebagai jaksa sidang. Mereka melakukan penyalahgunaan tanggung jawab yang dilakukan oleh rekan dan atasan jaksa non-aktif yaitu Ciru Sinaga dalam proses pengurusan berkas perkara Gayus Tambunan saat bersidang di Pengadilan Negeri Tangerang. Cirus dinyatakan bersalah karena telah melanggar Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang menghalang-halangi penyelidikan. Selain itu, mereka pun melanggar kode etik jaksa yang saat itu masih diatur dalam Pasal 4 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor per 67 garing A garing JA garing 07 garing 2007 tentang kode etik jaksa yang jika saat ini dengan aturan yang telah diperbarui mereka telah melanggar Pasal 7 Peraturan Jaksa Republik Indonesia nomor Peraturan per 014 A garis miring JA garis miring 11 2012 tentang kode perilaku jaksa dan peraturan jaksa agung Republik Indonesia nomor per 067 garis miring A garis miring JA garis miring 07 garis miring 2007 tentang kode etik jaksa telah dicabut semenjak diberlakukannya peraturan jaksa agung Republik Indonesia nomor per 014 garis miring A garis miring JA garis miring 11 2012 tentang kode perilaku jaksa saat ini. Faktor penyebab pelanggaran kode etik antara lain 1. Pengaruh sifat kekeluargaan. Kode etik tersebut berhubungan dengan dan berbenturan dengan hubungan
kekeluargaan ataupun kekerabatan. Sifat tidak enak akan menolak hal tersebut menimbulkan hal sedemikian rupa, mulai dari pelanggaran kode etik sampai nepotisme. Seseorang yang profesional harus bisa membedakan antara sikap profesional dan kekeluargaan. Terus yang kedua ada pengaruh jabatan. Dalam kenyataan yang terjadi, tidak semua keputusan bermakna positif akan menghasilkan sesuatu yang positif juga apabila berada di luar kode etik, terkadang menimbulkan permasalahan yang baru. Seseorang cenderung mengambil sesuatu tindakan dengan hanya memperhatikan efek positif saja, tanpa memperhatikan efek negatifnya dengan menghiraukan kode etik yang ada. Yang ketiga, ada lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Mengapa? Salah satu faktor yang terbilang klasik dikarenakan penegakan akan ketaatan terhadap kode etik itu sendiri cenderung lemah. Setiap kali ada sebuah celah dapat dimanfaatkan oleh pihak yang berkepentingan untuk menyimpang dari kode etik yang telah ada untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Keempat, lemahnya kontrol dari masyarakat. Masyarakat dalam hal ini harus sebagai pilar utama dalam penegakan hukum di Indonesia sesuai dengan kaidah social control atau social engineering. Fungsi dari masyarakat untuk mengawasi secara penuh tentang bagaimana roda pemerintah berjalan demi mewujudkan cita-cita bersama dari bangsa dan negara. Yang kelima, ada kurangnya sarana untuk menyampaikan keluhan masyarakat. Untuk itu, mengantisipasinya, pelanggaran kode etik di kemudian hari sebaiknya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat mengenai pelayanan yang ada, agar harapan terdapat ulasan positif yang baik dari masyarakat, sehingga dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran kode etik yang pernah ada. Selanjutnya saya akan membahas tentang kode etik. Memperhatikan kedudukan jaksa yang sangat strategis dalam penegakan hukum di Indonesia, Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa jaksa adalah pejabat fungsional yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan umum dan sebagai pelaksana putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, serta wewenang lain yang berlaku di undang-undang tersebut. Seorang jaksa sebelum memangku jabatannya harus mengikrarkan dirinya bersumpah dan berjanji sebagai pertanggungjawaban dirinya kepada negara, bangsa, dan lembaganya yang sebagaimana telah ditulis dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan seperti yang ada di sini. Kode etik atau kode perilaku jaksa diatur juga dalam peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor per strip 14 garis miring A, garis miring JA, garis miring 11, garis miring 2012, tentang kode perilaku jaksa pada bab 2 perilaku jaksa. Kode etik jaksa adalah tata krama ada jaksa di mana dalam melaksanakan tugas jaksa sebagai pengemban tugas dan wewenang kejaksaan adalah insani yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berasaskan satu dan tidak terpisah-pisahkan, bertindak berdasarkan hukum dan bersumpah jabatan dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat berpedoman pada doktrin tata krama ada yaksa. Berikut adalah isi dari doktrin trikrama ada yaksa. Yang pertama, ada satya, yang artinya kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga, maupun kepada sesama manusia. Yang kedua, ada adi, yang artinya kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama kepemilikan rasa tanggung jawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga, dan terhadap sesama manusia. Yang ketiga, ada bijaksana, yang artinya bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam pengeterapan kekuasaan dan kewenangannya. Dengan adanya kode etik ini, maka memperkuat sistem pengawasan terhadap jaksa, karena di samping ada pengaturan perundang-undangan yang dilanggar, ada juga kode etik yang dilanggar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kode etik jaksa.
kode etik jaksa serupa dengan kode etik profesi lainnya yang berpedoman pada budi pekerti luhur manusia serta norma-norma yang baik dalam masyarakat. Nah, hal itu bertujuan untuk melahirkan jaksa yang bermoral baik dalam menjalankan tugasnya sehingga kehidupan peradilan Indonesia memenuhi keberhasilannya. Kode etik jaksa biasa juga disebut tata krama adiaksa. 12 tata krama adiaksa adalah sebagai berikut. Oke, kita bahas untuk yang pertama. Yang pertama adalah jaksa adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang tercermin dari kepribadian yang utuh dalam pemahaman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila. Kedua, jaksa cinta tanah air dan bangsa, senantiasa mengamalkan dan melestarikan Pancasila serta secara aktif dan kreatif menjadi pelaku pembangunan hukum dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berkeadilan. Ketiga, jaksa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara daripada kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Keempat, jaksa mengakui adanya persamaan derajat, hak dan kewajiban antar sesama pencari keadilan, serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah di samping asas-asas hukum yang berlaku. 5. Jaksa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban melindungi kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. 6. Jaksa senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pengabdiannya dengan mengindahkan disiplin ilmu, memantapkan pengetahuan dan keahlian hukum, serta memperluas wawasan dengan mengikuti perkembangan dan kemajuan masyarakat. 7. Jaksa berperilaku adil dan memberikan pelayanan kepada pencari keadilan. 8. Jaksa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban senantiasa memupuk sertakan mengembangkan kemampuan profesional, integrasi pribadi, dan disiplin yang tinggi. 9. Jaksa menghormati adat kebiasaan masyarakat setempat yang tercermin dari sikap dan perilaku di dalam maupun di luar kedinasan. 10. Jaksa terbuka untuk menerima kebenaran, bersikap mawas diri, berani bertanggung jawab, dan dapat menjadi teladan di lingkungannya. 11. Jaksa berbudi luhur serta bertawak mulia, setia, dan jujur, arif dan bijaksana dalam tata fikir, tutur, dan tingkah laku. 12. Jaksa wajib menghormati dan mematuhi kode etik jaksa serta mengamalkan secara nyata dalam lingkungan kedinasan maupun dalam pergaulan masyarakat. Nah, itu adalah kode etik jaksa. Kode etik jaksa yang telah disebutkan atau dijelaskan sebelumnya tidak terlepas dari prinsip-prinsip triatmaka. Prinsip ini merupakan ciri khas seorang jaksa yang terdiri dari 1. Prinsip ketunggalan profesi, yang kedua prinsip kemandirian, dan yang terakhir yang ketiga ada prinsip yang mumpuni. Yang pertama, prinsip ketunggalan profesi. Ini berarti bahwa dalam menjalankan tugasnya ada satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, ada prinsip kemandirian. Dalam prinsip ini dijelaskan bahwa sebagai selaku penuntut umum, jaksa merupakan satu-satunya instansi yang melakukan penuntutan, sehingga tidak ada badan lain yang dapat mempengaruhi jaksa di bidang penuntutan ini. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada prinsip yang mumpuni. Dalam prinsip ini, korps kejaksaan dinilai telah mampu dan mumpuni dalam menjalankan tugasnya, sehingga dalam profesi ini harus lebih banyak berinisiatif dalam menjalankan tugasnya, karena di samping itu jaksa selalu bekerja sama dengan penegak hukum lainnya seperti polisi, advokat, dan hakim. Dalam menjalankan tugasnya, seorang jaksa harus selalu tunduk dan patuh pada kode etik yang telah diatur, sebagaimana dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Kode Perilaku Jaksa, sehingga jika ada oknum jaksa yang melanggar atau tidak mematuhi kode etik yang telah diatur, akan dikenakan sanksi administratif. Sebenarnya tidak hanya sanksi administratif,
yang dikenakan pada jaksa tersebut, tetapi jaksa tersebut akan dikenakan pidana lainnya sebagaimana ia melakukan perbuatan lainnya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit hubungan etika profesi jaksa dengan teori pendekatan deontologi menurut Immanuel Kant. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa pendekatan deontologi adalah teori filsafat moral yang mengajarkan bahwa sebuah tindakan itu benar kalau tindakan tersebut selaras dengan prinsip kewajiban yang relevan untuknya. Akar kata Yunani deon berarti kewajiban yang mengikat. Yang mengikat, istilah deontologi dipakai pertama kali oleh C.D. Roth dalam bukunya Five Tips of Ethical Theory. Etika deontologis juga sering disebut sebagai etika yang menganggap akibat tindakan sebagai faktor yang relevan untuk diperhatikan dalam menilai moralitas suatu tindakan. Perlu kita ketahui bahwa etika deontologis dipelopori oleh Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804. Sebagaimana ditegaskan Kant, norma moral mengikat mutlak dan tidak tergantung pada hasil yang menguntungkan atau merugikan. Misalnya, norma moral jangan berbohong dan bertindaklah secara adil, tidak perlu dipertimbangkan, harus ditaati apapun akibatnya. Karena hukum moral pada dasarnya mengikat manusia, makhluk rasional. Teori etika Immanuel Kant dikategorikan sebagai etika deontologis karena beberapa alasan. Pertama-tama, Kant menyatakan bahwa seseorang harus bertindak berdasarkan kewajiban dalam kurung deon bila ingin berbuat sesuatu yang benar secara moral. Kemudian Kant juga menekankan bahwa suatu tindakan dianggap benar atau salah bukan berdasarkan dampaknya, tetapi berdasarkan niatan dalam melakukan tindakan tersebut. Mungkin ini saja penjelasan singkat dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis kelompok kami. Menurut analisis kelompok kami, jika etika profesi jaksa dihubungkan dengan pendekatan deontologi, yaitu seorang jaksa mempunyai kewajiban dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang jaksa. Hal itu sesuai dengan pendekatan deontologi menurut Immanuel Kant yang menyatakan bahwa seseorang harus bertindak berdasarkan kewajibannya bila ingin membuat sesuatu yang benar secara moral. Seorang jaksa harus bertindak berdasarkan kewajiban dan kode etik jaksa tersebut yang telah diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, lalu Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per 014-A-CA-11 Tahun 2012 tentang Kode Perilaku Jaksa dan Tata Krama Adiaksa, serta seseorang jaksa harus mempunyai prinsip sesuai dengan triatmaka agar dapat berbuat sesuatu yang benar secara moral dan tidak berbuat kesalahan atau perbuatan yang menyimpang sesuai dengan moral yang ada di masyarakat.